Selamat datang di channel Setapak Sejarah. Kali ini kita akan mengulas kembali sejarah Islam di Papua. Sebelum nonton jangan lupa like, subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya dan dukung terus channel Setapak Sejarah. Pada masa lampau, penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya terpaku di daerah Sumatera dan Jawa. Islam juga berkembang di luar kedua daerah tersebut, yakni di Indonesia bagian timur. Setidaknya terdapat 4 kerajaan Islam di Indonesia Timur pada masa silam, yakni Jailolo, Tidore, Ternate, dan Bacan. Kesultanan Bacan merupakan salah satu yang mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam penyebaran Islam di timur Indonesia, khususnya di Papua. Memang terdapat beberapa versi cerita tentang hadirnya Islam di Papua. Salah satunya menyebut bahwa Islam di Papua lahir karena perang Samudera Pasai. Pada tahun 1224 disebutkan bahwa Kesultanan Samudera Pasai mengirim Tuan Syekh Iskandar Shah untuk berdakwah di Nuwor, Papua. Kala itu Syekh Iskandar membawa beberapa kitab, yakni Mushaf Al-Quran, kitab hadis, kitab tauhid, dan kitab kumpulan doa. Namun, anggapan ini masih menjadi perdebatan, karena abad ke-13 merupakan masa-masa awal Kesultanan Samudera Pasai. Dan, pada masa itu diperkirakan jangkauan dakwah Samudera Pasai masih mencakup daerah Sumatera saja. Ada pula yang menyebut bahwa masuknya Islam ke Papua merupakan jasa seorang sufi bernama Syarif Muaz Al-Katan, Syekh Jubah Biru, dari Yaman yang terjadi sekitar abad ke-16. Hal ini sesuai dengan adanya Masjid Tunas Gain yang dibangun sekitar tahun 1587. Informasi lain menyebut, Syekh Jubah Biru datang pada 1420 m. Pendapat ini menyatakan bahwa Islam di Papua berasal dari pedagang-pedagang Bugis melalui jalur Banda, Fakfak, Seram Timur. Proses Islamisasi dilakukan oleh 2 orang pedagang sekaligus mubalik bernama Jainun dan Salahuddin dari Banda pada pertengahan abad 16 Masehi. Kendati masih ada beberapa perkiraan lainnya, pendapat yang lebih kuat perihal masuknya Islam ke Papua adalah karena peran Kesultanan Bacan. Syiar Islam yang dilakukan Kesultanan Bacan salah satunya terfokus di daerah Raja Ampat. Terbentuknya Kolanovat, Raja Ampat atau Raja Empat dalam bahasa Melayu, di Kepulauan Raja Ampat oleh Kesultanan Bacan, dapat dilihat dari nama-nama gelar di kepulauan tersebut. Pertama, Kaicil Patrawor, bergelar Komalo Gurabesi, Kapita Gurabesi, di Pulau Waigeo. Kemudian Kaicil Patrawor bergelar Kapas Lolo di Pulau Salawati. Lalu, Kaicil Patra Mustari bergelar Komalo Nagi di Misol. Terakhir Kaicil Boki Limatera bergelar Komalo Boki Sailia di Pulau Seram. Istilah Kaicil adalah gelar anak laki-laki Sultan Maluku. Menariknya, nama Pulau Salawati menurut tutur lisan masyarakat setempat, diambil dari kata salawat. Selain itu, terdapat beberapa nama tempat yang merupakan pemberian Sultan Bacan. Misalnya, Pulau Saunek Maunde, Buang Sauh di depan. Teminambuan, tebing dan air terbuang. War Samdin, air sembahyang. Dan War Zum Zum, penguasa atas sumur. Nama-nama tersebut merupakan bukti peninggalan nama-nama tempat dan keturunan Raja Bacan yang menjadi raja-raja Islam di Kepulauan Raja Ampat. Kemungkinan Kesultanan Bacan menyebarkan Islam di Papua sekitar pertengahan abad ke-15.
Pada abad ke-16, terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Raja Ampat, setelah para pemimpin-pemimpin Papua di kepulauan tersebut mengunjungi Kesultanan Bacan tahun 1596. Pendapat ini didukung pula oleh catatan sejarah Kesultanan Tidore, yakni Museum Memorial Kesultanan Tidore Sinyin Malige. Dalam catatan tersebut diterangkan Sultan Ibnu Mansur, Sultan Tidore ke-10, melakukan ekspedisi ke Papua dengan satu armada kora-kora. Ekspedisi ini menyusuri Pulau Waiyeo, Batanta, Salawati, Misol di Kepulauan Raja Ampat. Di wilayah Misol, Sultan Ibnu Mansur yang sering disebut Sultan Papua pertama, mengangkat Kaicil Patrawor, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi. Kacili Patrawor kemudian dinikahkan dengan putri Sultan Ibnu Mansur, yaitu Boki Tayyibah. Dari pernikahan inilah Kesultanan Tidore memperluas pengaruhnya hingga ke Raja Ampat, bahkan hingga Biak. Rangkaian peristiwa sejarah tersebut menjadi semacam bukti bahwa penyebaran Islam di Nusantara memang tidak hanya terfokus di Sumatera dan Jawa. Kesultanan Bacan merupakan pionir penyebaran Islam di bumi timur Indonesia, yakni Papua dan sekitarnya. Selamat datang di channel Setapak Sejarah. Kali ini kita akan mengulas kembali sejarah Islam di Papua. Sebelum nonton jangan lupa like, subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya dan dukung terus channel Setapak Sejarah.